Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Laporan Penelitian. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Zilgus Wisusanti dengan akhiran NIM 128. Yang kedua Jamila Ayu Pardede dengan akhiran NIM 129. Yang ketiga ada Wiwi Inggrani dengan akhiran NIM 130 dan Dinda 131. Di sini kami akan membahas masalah tentang laporan penelitian. Uh, yang pertama itu adalah latar belakang penelitian. Di era digital dan sosial media, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sangat pesat, sehingga membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan. Media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari remaja dan pelajar. Penggunaan media sosial ini memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Yang pertama, di satu sisi media sosial dapat memberikan dampak dan manfaat yang besar seperti memperluas pertemanan. Di sisi lain, sosial media juga berdampak negatif, terutama digunakan secara tidak terkontrol. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama itu pengertian dan manfaat. Di sini memahami definisi dan kegunaan laporan penelitian dalam konteks akademis. Yang kedua, format kerangka. Mengidentifikasi berbagai bentuk format kerangka laporan penelitian. Yang ketiga, pokok isi. Di mana di sini mengetahui komponen utama yang harus ada dalam laporan penelitian. Yang keempat, yaitu bagian pelengkap. Di sini memahami elemen pendukung yang melengkapi laporan penelitian. Yang ketiga, ada perbedaan komponen. Di sini akan membahas tentang perbedaan komponen laporan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Baik, saya Wiwi Inggriani dengan akhiran NIM 130. Sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian adalah bentuk laporan atau penyampaian informasi ilmiah atau fakta yang disampaikan secara lengkap, utuh, dan konkret sesuai fakta-fakta yang ada yang bersumber dari sebuah penelitian. Menurut Kerlinger, proses menemukan yang mempunyai karakteristik sistematik dan terkontrol, empiris dan berdasarkan pada teori dan hipotesis. Menurut Bahdin, karya tulis yang berisi paparan tentang proses dan hasil-hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian. Selanjutnya, tujuan dan manfaat laporan penelitian. Yang pertama, mendokumentasikan penelitian, yaitu mengabadikan proses, metode, dan hasil penelitian secara sistematis untuk memastikan keberlanjutan pengetahuan. Yang kedua, mengkomunikasikan temuan, yaitu menyampaikan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan seperti akademisi, praktisi, dan pembuatan kebijakan. Yang ketiga, mendukung progres ilmu, yaitu membantu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan melalui pengungkapan temuan baru atau penyempurnaan teori. Yang keempat, landasan tindakan, yaitu memberikan dasar bukti untuk pengambilan keputusan dalam praktik atau kebijakan berbasis data. Selanjutnya, yaitu struktur laporan penelitian. Yang pertama, bagian awal, yaitu judul, persyaratan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan gambar. Yang kedua, bagian tengah, yaitu bab 1, pendahuluan, bab 2, kerangka teoretis, bab 3, metodologi, bab keempat, hasil, dan bab kelima, penutup. Dan bagian akhir, yaitu daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penulis.
Baik, saya Jamila Yufardede dengan akhiran NIM 129 akan menjelaskan tentang 5 bab utama laporan penelitian. Di bab pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab kedua, kajian pustaka yang berisi deskripsi atau landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Di bab ketiga, metodologi. Terdapat jenis penelitian, metode, populasi dan sampel, instrumen, teknik pengumpulan dan analisis data. Di bab keempat, hasil dan pembahasan yang berisi temuan penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil. Di bab kelima, penutup yang berisi simpulan, saran, implikasi, dan keterbatasan penelitian. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Secara pendekatannya itu penelitian kuantitatif itu linear, sistematis, dan terstruktur. Sedangkan penelitian kualitatif, naratif, deskriptif, dan fleksibel. Tujuan dari penelitian kuantitatif itu menjelaskan hubungan antar variabel menguji teori. Di tujuan penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena sosial secara mendalam. Metodologi penelitian kuantitatif itu berupa survei, eksperimen, dan random sampling. Di metodologi penelitian kualitatif itu studi kasus. Hasil dari penelitian kuantitatif itu berbentuk angka, tabel, grafik, atau uji statistik. Di hasil penelitian kualitatif, narasi deskriptif dengan kutipan langsung. Baik, saya Dinda dengan akhiran NIM 131 akan melanjutkan hasil diskusi kami. Yang selanjutnya yaitu bagian perlengkapan laporan penelitian. Bagian pelengkap awal. Yang pertama itu halaman judul, halaman pengesahan, abstrak atau ringkasan, kata pengantar, daftar isi. Yang kedua yaitu bagian perlengkap akhir. Daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup. Daftar pustaka memuat semua sumber rujukan yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya ilmiah, termasuk buku, jurnal, skripsi, tesis, disertai, dan sumber internet. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, fungsi utama. Laporan penelitian berfungsi sebagai dokumentasi temuan, sarana komunikasi ilmiah, dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu struktur sistematis, terdiri dari bagian awal inti, 5 bab utama, dan akhir dengan komponen yang berbeda antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya yaitu manfaat luas, berguna bagi penelitian, kalangan akademisi, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas sebagai rujukan pengambilan keputusan.